Halo brother semua, kembali lagi bersama saya Eko Dewo di Gerilyawan Militia Review. Kali ini saya bakal mereview sebuah band asal Bandung, ya Bandung betul, asal Bandung. Band ini band black metal dan bisa disebut band yang produktif juga dari Bandung. Sejak mereka berdiri tentu saja ya brother semua. Dan brother semua, saya bakal banyak lihat catatan-catatan di sini. Karena banyak sekali yang apa ya, mungkin datanya harus sedikit akurat kali ya. Jadi tidak hanya ada di pemikiran saya saja sih ya. Oke brother semua, Warkul ya, seperti mungkin pernah dilihat di Instagram saya di Keripik Kentang Kang Eko Dewo. Di situ ada saya kirim CD ini ya. Ini CD Warkul. CD ini sengaja dikirim oleh Abah Suprianto atau bisa dikenal dengan sebutan The Secretor. Ya, dia salah satu sahabat saya di Bandung. Sedikit cerita, saya sering diskusi masalah musik sama Abah Suprianto ini. Wawasannya luas banget, apalagi tentang black metal. Saya banyak belajar dari dia. Dan beberapa kali saya buat musik, mencoba tentang black metal, konsep musik black metal saya kirim sama dia. Kata dia kurang begini, harus begitu, begini. Waduh, rumit ternyata ya bikin musik black metal itu. Bukan hanya mungkin selewat dari brother semua, selewatnya cuman kelihatannya bising gitu, gitu musik kita, atau dengan efek yang distorsi, yang high-nya tinggi, low-nya rendah, bunyi yang gitu. Nggak seperti itu juga sebetulnya. Jadi kalau saya pelajari, saya dengar, saya nikmati juga, memang musik black metal ini tidak sembarangan. Semua musik tidak sembarangan ya, sama aja. Semua main musik itu tidak sembarangan. Cuman kalau didengar sebelah mata kadang-kadang black metal, wah kegelapan ya, tentang kematian, tentang apa. Enggak juga, sebetulnya liriknya menyesuaikan zaman, agak-agak fair juga. Tapi kalau kita misalnya mendengar musik-musik black metal yang saya tahu nih, yang saya tahu, musik black metal itu besarnya di daerah Norwegia sana, di Eropa sana. Jadi memang di sana sound-soundnya itu raw banget gitu. Jadi bising-bising itu. Kalau saya diskusi sama Abah Suprianto atau The Secretor, saya sebut The Secretor aja ya biar keren. Oke, Bah. Kalau saya diskusi sama The Secretor bahwa sound seperti itu disebut necrosound. Ya. Saya juga baru tahu, kirain necrosound itu sound yang seperti gimana. Ternyata necrosound itu sound yang khusus diciptakan supaya orang tidak suka. Keren kan? Orang tuh mencipta lagu biar orang suka, tapi ini membuat sound biar orang tidak suka. Itu perlu digali terus sebetulnya seperti itu ya. Dan brother semua, ini saya kembali lagi. Ini adalah EP terbaru dari Warkul. Sebetulnya bukan terbaru juga. EP ini dikerjakan tahun 2018 ya. Sudah 2 tahun yang lalu. Cuman ya di tahun ini mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi. Warkul bakal merilis album terbaru juga. Menurut rencana sih di akhir tahun 2020 ini. Ya. Setelah di awal tahun 2020 ini mereka merilis single dan
kerennya, nggak tahu diciptakan sesuai konsep berbarengan dengan wabah pandemik yang menyebar seluruh dunia ini, ya, atau tidak. Tapi judul dari single mereka ini bernama Plagues atau wabah, kalau dalam arti bahasa Indonesia atau wabah ya. Dan aduh, di sini agak sempit juga. Ini ruangan saya terbaru nih. Sudah saya desain ya lumayan lah ya. Mungkin brother semua melihat di video saya di beberapa episode yang lalu ada gambaran sekilas-sekilas tentang ruangan ini. Jadi sebetulnya ruangan seperti ini yang saya pengen juga nih untuk saat ini ya. Walaupun ada, minum dulu biar santai. Ini kopi loh, kopi hitam, biar kita menikmati musik-musik black metal ini secara begitulah. Sebetulnya ya nih, brother semua, saya suka musik black metal ketika saya sering nongkrong sama Dani. Dani itu dulu drummernya Jasad, terus buat project namanya Restless, dan saya gabung di sana, di Restless sana. Saya gabung di Restless tahun 99. Maksudnya tahun 1999. Wah, lama juga ya. Jadi kalau saya nongkrong di kamar dia gitu, ngobrol sama dia sering putar lagu-lagu black metal, walaupun sebetulnya saya tidak tahu itu judulnya apa atau apa. Kadang-kadang yang dia putar itu Marduk ya, terus Impalet Nazaren, black metal dulu lah. Nah kemudian saya mulai mendengarkan seperti Cradle of Filth gitu ya, Cradle of Filth, terus apalagi ya saya lupa. Jadi yang saya dapat dari black metal itu adalah nuansanya, ya, nuansanya kelam. Apalagi kalau saya pernah mendengarkannya dalam suasana gelap. Jadi kamar digelapkan, saya sengaja bakar lilin satu gitu kan, terus saya setel lagu black metal, semua kompilasi saya setel semua. Memang suasananya kena banget itu, walaupun soundnya tipis gitu ya, tapi saya seperti dibawa ke dimensi lain gitu. Oke, itulah cerita zaman dulu ya. Oke, kembali lagi ke sini, ke Warkul. Sedikit informasi lagi, ini dirilis oleh Sadist Record. Sadist Record ini salah satu label asal Bali, ya, asal Bali. Jadi inilah penampilannya. Dan sebelumnya Warkul ini pernah merilis secara digital berisi 5 lagu. Nah, nama apa ini? Nama kok jadi pelupa gini. Nama EP ya, nama EP dari Warkul ini berjudul Horde ya. Atau dalam bahasa Indonesia apa artinya ya? Horde, lingkungan mungkin ya, brotherhood ya, seperti itulah. Dan ini menurut informasi juga, 5 lagu yang awalnya rilis oleh Warkul ini untuk sebelumnya, untuk album berikutnya ya, mungkin masuk album berikutnya dari personil Warkul yang lama. Nah, jadi gini, Warkul ini awalnya mereka memang di situ ditulis
berdiri tahun 2013 ya kalau nggak salah. Coba kita cek dulu ya. Saya cek dulu profilnya di buku primbon saya. Bentar. Oh ya. Tepatnya tanggal 21 Juni 2013, brother semua, ya. 2013. Jadi sekitar 7 tahun ya. 7 tahun sampai 2020 ini. Cukup lama juga untuk sebuah band. Untuk zaman sekarang membuat band lama gitu agak susah juga gitu. Maksudnya berat juga ya. Dan Warkul ini saya cek dulu. Warkul ini berdiri 21 Juni 2013, betul yang tadi saya sebut. Terus sebelumnya mereka menggunakan nama Impis. Nah, Impis ini di Bandung sebetulnya ada juga band bernama Impis. Nah, lama-lama setelah saya tahu mereka vakum, kemudian aktif lagi dengan formasi yang di Warkul ini. Awalnya ya, Warkul formasi pertama. Dan Impis, mereka menggunakan nama Impis. Di situ kalau nggak salah ada Abaddon ya, ada Sigit, kalau nggak salah Sigit Abaddon, terus ada basisnya si Batori itu siapa nama aslinya? Udahlah. Batori, terus ada The Secretor ya, gitarisnya sahabat saya itu. Terus ada Devon juga di gitaris kedua, si kecil-kecil cakep. Terus ada si Blasphemy, main drumnya keren. Nah kemudian kalau nggak salah si Devon keluar, terus mereka rilis dulu album Impis dengan nama album Warkul. Itu awalnya dari situ, nama albumnya Warkul. Kemudian konsep mereka adalah war metal. Jadi black metal yang dasarnya black metal, tapi mereka menamakan konsepnya war metal karena musik-musiknya memang menceritakan dari konsep liriknya tentang perang melawan ini. Dulu kalau saya ada Rise of Lycan yang gitu. Rise of Lycan itu kalau nggak salah kan, Lycan itu kan yang saya tahu serigala ya. Nah si Warkul ini mau ngumpas konsep itu. Dan kemudian waktu itu Impis ya. Terus mereka merilis album berjudul Warkul, yaitu yang saya tahu. Kemudian mana ya? Kok hilang? Nah ini. Kemudian mereka tahun 2013 itu berganti nama. Kalau nggak salah ada sedikit problem dengan nama Impis itu, jadi akhirnya mereka memutuskan berganti nama menjadi Warkul dan ditetapkanlah Warkul itu adalah band baru yang pure baru katanya ya, dengan formasi dari band nama yang sebelumnya itu. Nah, kayak band itu idola saya juga, band band pop di Bandung juga, band pop ya. Jadi dari nama ini berubah menjadi nama ini, nah begitulah. Tapi banyak kok seperti itu banyak banget. Ada dulunya band ini ternyata bermasalah bandnya, nama bandnya itu mungkin diminta sama personil yang lain atau begini mana ribut ganti nama, udahlah daripada ribut ganti nama. Nah seperti itu. Nah kemudian Warkul ini dipengaruhi konsep musiknya oleh Marduk, Mayhem, Dark Funeral, Infernal War, Impiety yang dari Malaysia itu yang sekarang ke Meksiko. Nah di situ memang sih kalau karena saya kenal dengan The Secretor, memang konsep musik dia ke situ sebetulnya, ke black metal yang war metal gitu. Dia suka banget seperti itu. Saya pun suka. Terus
Kemudian mereka banyak yang saya ketahui lagi, langsung mereka merilis yang paling fenomena ketika mereka merilis tepat di tanggal 17 Agustus dengan merilis album Merdeka. Ini nama album Merdeka. Album Merdeka di tahun berapa ya album Merdeka? Aduh lupa, sorry. Album 2015, tahun 2015 ya, bukan album 2015, tahun 2015. 17 Agustus 2015 saya ingat. Mereka mengenai album Merdeka. Nah, di sini memang benar-benar war metal, brother semua. Brother carilah album ini, harus masih ada kalau nggak salah, dan kemarin sempat dirilis oleh Guerrilla Record atau apa ya disebutnya, dirilis dalam bentuk kaset ini kalau nggak salah ya, dan terbatas. Mungkin bisa cek di Guerrilla Magazine, bukan Guerrilla One Militia. Kalau Guerrilla Militia itu acaranya saya ya. Nah, di album, kok saya jadi mengulas ini, tapi nggak apa-apa ya, sekilas ya. Di album ini mereka memberi satu pelajaran penting buat generasi selanjutnya, bahwa sejarah perjuangan bangsa kita ini penuh dengan peperangan. Ada di sini judul-judulnya. Dia ada maju serbu, serang hancurkan, kibarkan bendera segumpal darah. Pokoknya perang tentang perang-perang. Keren. Cuman sayang, di tahun 2000 berapa ya mereka 2017 ya. 2017 ada masalah internal mungkin ya, karena akhirnya terjadi eksodus di Warkul. Akhirnya meninggalkan satu sosok saja sebagai konseptor dan otak dari Warkul sendiri. Itulah The Secretor. Dan kemudian dia mengumumkan bahwa Warkul sekarang terdiri dari 4 orang saja, dengan diberi nama inisial seperti D, E, A, dan D. Kalau disingkat Dead. Keren. Dead pertama ada vokalnya mereka ini yang baru, menurut saya suaranya lebih agak-agak growl sedikit ya dibanding screamnya gitu. Kalau yang pertama, kalau si Abaddon itu si screamnya memang ajib gitu ya. Memang kayaknya dari lahir memang udah gitu si Abaddon ini. Menjerit-jerit. Apalagi kalau udah menegak. Ya, ampun. Peace. Yo. Oke, kemudian ada E ini adalah juga sahabat saya, teman saya di ujung burung sana. Dia anggota Sacrilegious juga, dan mengupas sekarang satu informasi juga, dia sekarang bersama The Secretor sedang membuat sebuah Giants bernama Crypt to the Abyss. Giant ini sebetulnya Giant lama. Ini ciptaannya Master Death, saya panggilnya Mr. Death, Opik Death ya. Dia dari dulu konseptornya emang dari Crypt to the Abyss, dan sekarang bakal dirilis kompilasi Crypt to the Abyss berisi sekitar 40 band black metal. Serem kan? Keren. Nanti kita kupas di Brother. Aduh, wah, jatuh Brother. Terlalu bersemangat saya, sebentar ya. Nah, ini nggak aman, masih bagus kan. Jadi itu ada dari pemain bass, gitar lagi siap-siap dengan konsep kompilasi Crypt to the Abyss. Kemudian ada A sebagai drummer. Dia drummernya waktu itu drummer Jihad, juga drummer Terror Bleeding. Terus ada The Secretor sendiri sebagai di gitar.
Saya kerja sama dia sejak mulai dia di Hellgat. Ya, kenal udah lama, cuman kerjasama di Hellgat. Hellgatnya dia sebagai musisinya, saya sebagai manajer on the road tuh, apa yang namanya yang gitu ya, pokoknya begitulah. Dan pengalaman terbesar saya bersama Hellgat ketika membuka turnya Marduk di Indonesia. Keren banget. Dah, nggak bisa dibicarakan dengan, pokoknya it's the best experience for me. Okay? Thank you Hellgat, thank you The Secretor udah ngajak saya. Oke. Kemudian mereka sempat live juga di Hammer Sonic. Nah, keren kan? Tahun 2015 mereka merilis video mereka manggung di Hammer Sonic. Apa nggak keren tuh Warcool ini? Ya, itu sekilas tentang Warcool. Dengan personil yang baru, akhirnya mereka merilis Horde EP. Nah, oleh tahun 2019 dirilis oleh Sadis dengan bentuk CD. Tadinya dalam bentuk kaset kalau nggak salah ya, kaset, dan dirilis oleh label Malaysia kalau nggak salah. Aduh lupa saya. Nanti saya info-info lagi ya yang gitu-gitunya ya. Nanti saya rangkum semua yang saya lupa-lupa dari episode pertama sampai episode ini, sampai episode ini. Ini tolong kasih info ya di komennya, brother yang kurang ini, brother yang kurang ini, brother, tolong nanti kita ulas, atau mungkin ada bikin video khusus untuk Q&A. Gaya ya, kayak artis-artis aja Q&A. Ya pokoknya begitulah. Oke, ini Horde Warcool, covernya lihat, ini jewel case ya, jewel case. Kita buka, ini CD-nya. Nah, CD-nya kita buka juga biar kelihatan nggak bohong. Nah, ini ada logonya Warcool, keren ya. Terus ada, saya buka. Nah, ini saya masukkan dulu, takut hilang. Ini ya judul-judul lagunya. Nah, ini Warcool Horde. Nah, ini lirik-liriknya. Lirik-liriknya di sini ditulis musik oleh D dan E, musik oleh DNA gitu ya. Terus ada tulisannya agak kecil, memang mungkin mata saya harus nambah lagi nih. Cuman tulisannya keren ya. Benar-benar kelam gitu ya, hitam, ada dari gambar-gambar peperangan ini, Horde ini. Nah, ini apa ini personilnya, ini si D vokalis, ini si E gitaris dan bass, terus mana, nah ini si A drummernya, ini si D juga atau The Secretor nih, keren ya. Nah, di CD ini, ditambahkan 3 lagu lagi. Jadi kalau kita sebut di sini ada nama lagunya Infectoremus Regima, terus ada Horde, ada Bloodhound, ada Chaos, ada Requiems atau Enigma. Ini adalah tribute to Mas Budi Laksono almarhum. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus diciptakan oleh The Secretor untuk Mas Budi Laksono dari Hitam Kelam ya, Hitam Kelam Record. Sekarang Hitam Kelam Record masih ada, dilanjutkan oleh Istri Mendiang. Ini Requiem ya. Kita dengarkan nanti Requiemnya. Dan sekarang kita dengarkan dulu satu lagu dari Horde ini, lagu pertama ya.
Oh ya, sorry. Ada 3 lagu tambahan, yaitu Invectoremus Regima juga, ini demo versionnya, ditambah demo versionnya, ditambah Horde juga, satu lagu lagi Horde, dan single di tahun 2019 dimasukkan ke sini. Berjudul Anti. Nih. Ya kan? Kelihatan kan? Anti. A.N.T.I. Anti. Kita simak dulu satu lagu dari apa ini? Warcool ya. Warcool betul. Warcool dengan single saya udah siapkan mana ya. Nah ini. Invectoremus Regima. Kita simak ya. Saya ngopi dulu. Peace ya. Yeah. Aduh, agak operatornya agak lambat. Oke, kita simak. Ya, inilah Invectoremus Regima. Keren ya. Keren banget. Asik sih. Musiknya inilah yang saya suka dari Warcool. Keren ya. Ya brother, itu satu lagu tadi dari Warcool, dari albumnya Horde ya, dengan Invectoremus Regima. Jadi keren kan, dengan intro yang mulai dengan suara repetan suara drum gitu kan, terus musik dengan geber habis, bener-bener ngajak perang itu lagu. Keren banget. Ada Invectoremus Regima ya, berada semua. Jadi itu memang ada sedikit perubahan dari album pertama itu. Saya dengar dari album Merdeka yang tadi pernah kita bahas sedikit. Itu memang ada perubahan, mungkin personil baru ya, jadi energi baru. Semangat baru juga, biasanya begitu sih buat kreator, mungkin itu jadi sebagai penyemangat baru juga. Memang kadang-kadang dalam suatu band harus ada regulasi juga mungkin ya, perputarannya juga. Nah brother semua, kita simak aja satu lagu di depan lagi ya. Ada Hordes dari single mereka, makanya kita nikmati aja. Oke, brother semua, Horde ya, Horde. Aduh, kalau saya salah nyebutnya, sorry ya brother semua. Karena malum lah, lidah orang Indonesia kayak gini. Kalau jarang belajar bahasa Inggris. Karena teman saya juga semua ngomongnya bahasa begini juga. Kecuali kalau kita tiap hari ngomongnya bahasa Inggris, pasti buat kita bakal boleh. Dan minum makannya pun ke bawah gitu ya. Walaupun padahal saya sering makan kentang goreng, nggak penting. Oke. Warcool dengan Horde, kita nikmati. Tuh kan? Nah, ini yeah. Ya, itu
brother semua, saya matikan dulu. Nah, tadi udah kita dengarkan satu lagu ya, Horde tadi. Keren dengan intro seperti itu. Kalau black metal ini emang kalau kita dengarkan awal intronya udah enak di sini ya, di sini gitu. Biar jelas di sini. Itu udah pasti kesananya bakal enak terus. Ya. Oke, tadi saya kayaknya cuman 2 lagu aja yang bakal saya dengarkan di reviewnya Warkul ini, album Horde ini. Bisa brother cari ya, atau hubungi nanti Sadis Record ya, Sadis Record yang memproduksi dari CD EP dari Horde ini, dari Warkul ini. Ini ya, seperti tadi saya udah sebutkan seperti ini. Keren CD-nya. Standar sih ya, standar, masih standar. Cuman saya kadang-kadang pengen gitu dari black metal ini memberi satu apa ya, box set gitu ya, box set yang keren. Mungkin mudah-mudahan didengar sama brother Warkul semuanya. Untuk album selanjutnya dibuat box set gitu ya, yang mungkin jarang di Indonesia ini, khusus untuk black metal. Tapi untuk album-album yang lain ada ya, mungkin memang memerlukan biaya yang tidak sedikit juga. Cuman ya alangkah baiknya gitu, kita sebagai saya juga sebagai kolektor album-album fisik pasti pengen gitu membeli itu. Brother semua juga pasti kan ada, misalnya kayak Slayer mengeluarkan box set, atau Metallica atau apa, atau Immortal ke mungkin apa ke, itu buatan box set pasti pengen semuanya ya. Oke brother semua, nanti saya bakal putar juga tadi 2 ya, cuman nanti satu lagu bakal saya putar juga, satu lagu dari Warkul. Cuman membicarakan sedikit tentang black metal, terutama di Medan ini memang agak kurang ya, malahan sedikit, bukan sedikit sih, cuman yang aktif cuman tinggal 1 band yang saya tahu. Yang saya tahu cuman 1 band itu yang aktif untuk band black metal di Medan, yaitu Black Obsession ya. Oke, apa kabar Bang Indra, Black Obsession? Tetap semangat walaupun malahan enak, nggak ada saingan ya nggak. Sebetulnya ada beberapa band yang masih mau aktif juga, cuman ya nggak tahu, masalah waktu ya. Memang makin kesini itu kehidupan kita itu memang kayak seperti diburu-buru gitu, kalau brother perhatikan gitu ya. Oke, jadi kalau saya mengecek, sama saya kebetulan dapat sebuah catatan kecil gini ya. Ini ada sekitar 5 halaman yang kecil-kecil gini ya. Ini hasil karyanya ditulis oleh Bang Owet Jor Botus, Owet Jor. Buat Bang Owet, cepat sembuh ya, kita biar bisa beraktivitas lagi. Terima kasih buat catatannya, udah memberi catatan seperti ini. Underground Music Movement dikumpulkan dari berbagai media dan ditulis ulang kembali oleh Owet Jor ya, buat Taurots Henozain. Ini saya dapat. Jadi dia, Bang Owet ini, beliau ini memberi tulisan banyak, mulai dari ya tulisan sedikit tentang musik-musik yang masuk di Indonesia ini sampai ke Medan Movement. Ini jadi bahan referensi saya juga. Saya pribadi menjadi bahan referensi buat menggali-gali juga, karena terus terang saya hobi juga mengolah sejarah gitu.
harusnya dulu sekolah di sejarah ya, bukan di sekolah teknik itu. Nah, ini dia memberi rangkuman perjalanan secara ininya juga Bang Owet ya, secara kacamata, menurut kacamatanya Bang Owet. Kalau RJ bilang melihat dari sudut pandang yang sudut pandangnya nggak ada, nah gitu. Bingung kan? Aku juga bingung. Oke, ini di sini dan saya rangkum, jadi sekitar tahun 2000 ditulis di sini, sekitar tahun 2000 atau sebelumnya mungkin ya. Di Medan ini berdiri Medan Black Metal ya, nama komunitasnya Medan Black Metal atau skena Medan Black Metal. Di situ ada band, ada Revival, ada Armageddon. Nah, si Budi nih, Budi Armageddon. Woi Bud, mana aja Bud? Revival, Armageddon, Black Satan, ada Leviathan. Nah, Leviathan ini dulu bandnya istri saya. Terus Azazel, terus Ritual Lenzius dan Deviloncia. Deviloncia ini band black metal wanita ya. Terkenalnya dengan black metal wanita, walaupun yang saya tahu drummernya udah enggak sekarang ya. Katanya masih ada, cuman belum berkembang aja. Mudah-mudahan dengan menonton Gerilyawan Militia Review ini menjadi penyemangat lagi buat kaum black metal di Medan ini. Ya, harus begini kalau black metal, bukan begini. Gini. Oke. Jadi itu, dan kemudian Medan Black Metal sendiri sempat berganti nama menjadi Medan Black Metal Majesty. Dan sampai kesininya saya juga nggak tahu, belum saya gali lagi tentang black metal di Medan ini. Tapi yang saya tahu, satu band yang sering manggung sampai sekarang, masih aktif, yaitu Black Obsession ya. Buat Bang Indra, tetap semangat. Jadi itu. Jadi kalau ada yang mau ini, mungkin nanti bisa saya fotokopikan ya. Di komen aja. Ini karyanya Bang Owet. Catatannya kecil-kecil gitu, banyak nih. Enak dibaca. Kayak seperti itu. Dan sebetulnya saya penasaran, sebetulnya pengen ada satu tahun 2000 berapa ya. Ini catatan saya. Ada film, sebetulnya film tentang black metal ya, tentang film black metal dirilis. Jadi ini dan bukan boomingnya, menjadi titik puncaknya mungkin di tahun 2019. Ada acara khusus black metal selama 3 hari. Dia dilaksanakan di sebuah kaki gunung Lawu ya, di Jawa. Di Gunung Lawu, Jawa mana ya? Jawa Timur kalau nggak salah. Nah, di sana terdapat 25 band black metal yang tampil. Keren ya, 25 band black metal. Sayang band dari Sumateranya nggak tahu ada yang main apa enggak. Cuman kebanyakan saya lihat band-band dari daerah Jawa sana. Karena perlu brother ketahui bahwa Indonesia ini luas banget. Kalau saya pikir mungkin sama Amerika, besar Indonesia kali ya. Cobalah hitung sendiri ya. Jangan lihat dari pulau, dari peta dunia. Kita peta dunia cuman segini gitu, Amerika segini. Tapi kalau kita, ini pemikiran saya ya, ada teman saya, dia dari Eropa gitu, Eropa ya, pokoknya Eropa aja. Dari negara ini ke negara ini, cuman jaraknya pakai kendaraan cuman 8 jam. Itu udah beda negara. Indonesia 8 jam. Malahan masih dalam satu provinsi. Nah, percaya, kelilingi
Sumatera Utara ini. Saya udah pernah dengan kendaraan She The Reds itu bersama istri saya. Sampai mikir, ini masih Sumatera Utara, udah jauh gini gitu. Nah, teman saya dari negara ini ke negara ini jaraknya cuma 8 jam perjalanan, udah beda negara. Ngerti kan? Saya berangkat dari Jakarta aja sampai Surabaya bisa mencapai 1 hari setengah atau sekitar 12 jam, 18 jam. 18 jam itu cuman baru 1 pulau. Iya. Saya keliling Sumatera aja sampai 11 hari. Lewat darat ya. Ngeri nggak? 11 hari nih, masih baru Sumatera. Jadi udahlah, gak usah dibahas. Pikirin sendiri aja. Nah, itu di kaki Gunung Lawu itu, kembali lagi, diadakan Folk Fest namanya. Folk Fest ini konser terbesar black metal di Jawa sana. 25 band, bayangkan. 3 hari. Pasti keren. Cuacanya, udaranya pasti mendukung banget. Apalagi kaki Gunung Lawu itu kan namanya gunung ya, hutan-hutan gitu, tempat camping. Nuansanya pasti bro. Brother semua bakal merinding dengarnya. Saya aja ngebacanya ulasan-ulasan dari beberapa artikel yang ditulis oleh teman-teman saya juga, saking takjub juga walaupun nggak bisa kesana ya. Sayang juga, saya pengen sebetulnya. Dan diantara yang main ada siapa? Ada Hazet, ada Serignos, Soulseek, ada Almarhum, Fatality, terus ada Malaikat Kematian, ada Neurotic of God. Halo Bos Yaya, apa kabar? Dulu sempet saya mau ke Neurotic of God, tapi nggak dipakai, tidak berskill katanya. Terus Setos ya, band Bandung keren banget. Dan ini juga project dari vokalisnya Warkul yang sekarang. Dan namanya ada siapa lagi ya, 25 band sih ya. Pokoknya 25 band diadakan tanggal 25 sampai 27 Januari selama 3 hari di kaki Gunung Lawu. Folk Fest. Sukses ya. Dan katanya, gosipnya juga, itu adalah acara pertama dan terakhir. Sayang ya, harusnya tiap tahun seperti itu. Cuman biasanya di Indonesia ini kalau tiap tahun tuh, tahun kedua atmosfernya belum kena juga. Harus 5 tahun baru atmosfer acaranya kena. Ada kangen-kangenan juga di situ, ada reuni-reunian seperti itu ya. Dan juga saya masih nunggu film Lord of Chaos. Lord of Chaos ini film tentang black metal ya, black metal Nusantara. Saya masih nunggu film itu, belum dapat. Saya nggak tahu udah rilis apa belum, informasinya belum dapat juga. Dan juga brother semua, mungkin ada yang perlu tentang black metal, Gerilya Magazine, produksinya Kang Alam di Jakarta sana, sempat merilis ini pernah saya bahas juga sedikit. Gerilya Magazine ini edisi isu ke-13, edisi khusus black metal ya, sampai sekitar 83 halaman tentang black metal semua di sini, band-band black metal. Dan jangan lupa dia dapat kompilasi 17 band black metal. Nah, ini posternya nih, ada posternya saya dapat. Thank you Kang Alam udah ngirim ini, makasih. Nanti kita bahas ya, kita bahas juga ini
Cuman karena waktu terbatas juga, nanti terlalu panjang juga, brother semua bosen dan saya juga mulai gatal-gatal. Ini nih seulas aja nih, ya black metal semua nuansanya. Tuh ada Warcool. Ini oh ya, ini personil yang lama. Ini waktu mereka main di Hammer Sonic. Oh, Rockin Solo, sorry, Rockin Solo. Warcool ini udah main kemana-mana nih. Ini Hammer Sonic, main Hammer Sonic. Ada scene black metal ini memang apa ya? Dia seperti tidak ada pergerakan, tapi gencar gitu di luar sana. Ini banyak sekali, makanya sekarang ada black metal itu ada atmospheric black metal, ada shoegaze black metal, ada punk black metal juga. Pokoknya berbagai macam black metal ada. Nah, ini salah satunya band-band yang hadir di sini. Seperti informasi tadi tentang Crypt of the Abyss, ternyata sorry salah ya. Crypt of the Abyss itu bakal merilis 40 band yang ada dikemas dalam kompilasi. Nama kompilasinya diberi nama Infernal Legion Part 1. Saya baca tulisan, nggak apa-apa, takut salah lagi ya. Crypt of the Abyss, dulu majalah itu, majalah produksinya Opik Dead. Keren. Saya juga sempat baca-baca dulu. Emang awal-awalnya waktu saya dan Dani sebetulnya, Dani Jasad atau si Papap, Dani Pisces, bikin majalah gotik namanya Silent Sun. Saya membantu juga di sana. Ada beberapa bantuan saya buat Silent Sun sana. Dan Opik Dead merilis Crypt of the Abyss, majalah fanzine tentang black metal. Ada interview dengan black metal mana, saya majalahnya ada di Bandung, di rumah saya di Bandung. Jadi di Medan ini saya nggak bawa. Nantilah ya, kalau ada yang dapat atau ada yang mau ngirim, siapa mungkin ada yang punya kopiannya, boleh kirim ke Gedewan Militia Review, saya tunggu. Mungkin brothers gitu dulu review Gedewan Militia kali ini, di episode kali ini. Mohon maaf, seharusnya episode ini beberapa minggu kemarin sudah rilis, cuman ada beberapa kendala ya. Nah, saya juga kurang mengerti teknisnya bagaimana, ada beberapa file yang hilang, jadi harus ada pengulangan lagi teks videonya dan banyak kendala. Tapi mudah-mudahan dengan ini saya bisa jadi episode kali ini ya. Thank you khususnya buat The Secretor atas kiriman CD-nya ya. Kita dengarkan lagu terakhir, Requiem tapi atau Enigma. Ini spesial dari Warcool untuk Mas Budi Laksono dari Hitam Kelam. Iya Mas Budi, makasih. Maaf saya Mas Budi, saya juga sering tanya-tanya album sama Mas Budi. Kadang-kadang beli, kadang-kadang enggak. Tapi ada yang saya beli sama Mas Budi beberapa ya. Terima kasih. Oke. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap nantikan terus episode selanjutnya di Gedewan Militia Review bersama saya Eko Dewo. Jangan sampai bosan dengar saya ngomong. Kalau orang Sunda bilang sampai ngabulatuk teu pararuguh cenah. Ya begitu. Saya bakal mengupas-ngupas lagi musik-musik tempat saya tinggal sekarang, Medan. Banyak CD-CD-nya yang bakal saya review, walaupun itu sudah dirilis lama, tapi bakal saya
review lagi. Mungkin ada yang merasa belum tahu atau belum kenal atau kangen sama band itu. Oke. Terima kasih sekali lagi buat brother-brother semua yang sudah kirim CD-nya sama saya, kaset untuk di-review. Terima kasih atas kepercayaannya. Oke, jaga terus keluarga kalian. Stay safe di rumah. Buat yang di rumah, yang di jalan hati-hati, jangan lupa pakai masker ya. Apalah itu disebutnya new normal atau gimana. Cuman hati-hati aja, jaga-jaga ya. Oke, sampai ketemu lagi. Yeah. Gimana? Lagu Requiemnya keren ya. Sukses terus buat Warkul. Ditunggu album selanjutnya. Yeah.